Halo sanak saudara kasadonyo, selamat datang di channel Santuy Channel, channel yang akan membahas, mengupas tuntas film-film secara singkat, padat, dan jelas, dan terutama secara santuy. Sebelum lanjut ke pembahasan film, diperingatkan sekali lagi kepada seluruh penonton Santuy Channel bahwasanya ini adalah full spoiler content. Tidak usah bertele-tele lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan film, yaitu film Gang 2019. Dan film ini berasal dari Korea. Santuy. Jadi, film ini dibuka dengan scene yang menunjukkan seseorang bernama Ji-hoon atau pemimpin dari satu sekolah SMK dan bersama temannya yang bernama Yong-sik atau kita sebut sajalah namanya Bang Jago supaya mudah diingat, dan sedang berjalan di sekolahnya bersama pasukan gengnya. Namun di perjalanan Ji-hoon ini bertemu dengan pemimpin sekolah tersebut sebelum ia yang bernama Kwon Chang-sik atau kita sebut sajalah namanya Bang Kalem supaya mudah diingat. Film pun dimulai yang mana menunjukkan alur mundur 3 bulan sebelum Ji-hoon ini menguasai sekolah tersebut atau menjadi pemimpin di sekolah tersebut. Nah, sebenarnya Ji-hoon ini adalah seorang siswa SMA biasa gitu kan. Tapi karena ia bersikap buruk sehingga membuatnya di DO atau dikeluarkan dari sekolah tersebut. Jadi Ji-hoon tinggal bersama kakaknya karena kedua orang tuanya telah tiada, ayahnya kabur dan ibunya sudah meninggal. Kakaknya nih kan dibelanya si Ji-hoon nih supaya nggak dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan Ji-hoon nih hanya bisa pindah ke salah satu SMK gitu kan. Jadi kakak ini cemas karena SMK ini terkenal dengan barbar kan, apalagi SMK tempat pindahannya si Ji-hoon yang akan datang nih tidak masuk oleh Menteri Pendidikan di Korea kan. Jadi saking barbarnya cemas lah si kakaknya kan. Akhirnya gimana lagi kan, si Ji-hoon nih memang nakal gitu kan. Akhirnya kepala sekolah dari SMA nya si Ji-hoon nih telah mengeluarkan si Ji-hoon dari SMA tersebut. Scene pun berpindah menunjukkan Ji-hoon sudah masuk ke sekolah barunya, yaitu salah satu SMK barbar yang ada di Korea. Singkat cerita, ia pun beradaptasi lah di sekolah barunya. Jadi ketemulah dia sama yang di awal film tadi yang namanya Yong-sik, yang kita sebut aja namanya Bang Jago di awal film tadi kan. Nah, jadi itulah teman yang paling dekat sama si Ji-hoon nih selama ia di sekolah baru ini. Scene pun berpindah yang mana Bang Jago tadi mengajak si Ji-hoon untuk menonton klub tarung yang berada di sekolah tersebut atau SMK tersebut. Jadi si Yong-sik ini menjelaskan kepada si Ji-hoon bahwasanya ada 3 orang terkuat yang menguasai klub bertarung tersebut. Yang pertama namanya adalah Sik Gitae, yaitu seorang ahli judo. Jadi kita sebut sajalah bapak-bapak ini bapak judo itu kan. Yong-sik atau Bang Jago itu melanjutkan ceritanya. Nomor 2 yang harus ditakuti dalam klub bertarung itu adalah seorang psikopat, yang mana ketika bertarung ia seperti anjing gila. Dan yang ketiga adalah abang-abang yang bernama Kwon Chang-sik atau kita sebut saja Bang Kalem yang kita temui di awal scene tadi. Ji-hoon pun tidak takut dengan cerita si Bang Jago. Ia pun sangat berambisius ingin menjadi orang yang paling kuat di SMK tersebut. Apalagi ditambah dengan ceritanya si Bang Jago itu, ia bertambah ambisius. Scene pun berpindah di mana Ji-hoon sedang menantang Bang Kalem untuk bertarung karena si Ji-hoon ini telah berambisi untuk menjadi jakam di SMK tersebut. Yang namanya Bang Kalem ya pasti memiliki anak buah gitu kan. Jadi Bang Kalem ini memerintahkan anak buahnya untuk mengkeroyok si Ji-hoon. Pada akhirnya Ji-hoon pun kalah. Tidak sampai di situ saja, setelah kalah dan pingsan, mereka malah membuka celana Ji-hoon dan menemukan bahwasanya si Ji-hoon memakai celana dalam yang bergambar Hello Kitty. Nah, dari sinilah julukan Hello Kitty melekat kepada si Ji-hoon. Scene pun berpindah menunjukkan si Ji-hoon ini sedang menonton klub bertarung. Dan pas pula Bang Kalem ini yang sedang bertarung dengan salah satu lawannya. Namun Bang Kalem ini mudah sekali menang melawan lawan tersebut, yang membuat si Ji-hoon agak gentar.
Untuk mewujudkan ambisinya nih, si Jihun nih nggak tinggal diam gitu kan. Ia ikut klub bertarung. Ketika pertama kali bertarung ya agak kaku gitu kan, tapi akhirnya si Jihun nih berhasil menang. Tercengang-cengang lah mereka kan, terdiam gitu kan, lihat anak baru hebat bertarung. Apalagi si Bang Jago tadi, Bang Jago yang menceritakan tentang 3 petarung hebat di klub bertarung. Bangga juga dia kan, kagum juga dia melihat si Jihun nih ternyata pandai bertarung. Terus si Jihun ini berlatih dia kan, berlatih bela diri, dia tak puas dengan kemampuan yang telah ada. Ia waspada untuk melawan 3 petarung yang disebutkan Bang Jago tadi. Jadi bertarunglah si Jihun ini kan di grup bertarung, itu aja kerjanya untuk menjadi jakam di sekolah tersebut, harus mengalahkan seluruh lawan-lawan di grup bertarung tersebut. Selain untuk mendapatkan kekuasaan ya hadiah dari bertarung tersebut dia dapat duit itu kan. Kayak mendadak lah si Bang Jago ini gara-gara kawan itu hebat bertarung. Sampai ke babak selanjutnya yang mana ia besok akan melawan apa-apa ahli judo tadi. Malamnya sebelum ia bertarung besok, ia melihat seluruh informasi tentang judo, baik itu serangannya, kelemahannya, dan lain-lain. Nah, datanglah hari esok kan. Lah siap-siaplah si Jihun nih untuk melawan apa-apa ahli judo nih. Awalnya si Jihun ini kewalahan dia melawan apa ahli judo nih karena sering dibanting gitu kan. Dibanting, diserang titik vitalnya gitu kan sama si papa ahli judo nih. Terus si Jihun ini nggak menyerah. Teringat dia searchingannya tadi malam tentang kelemahan judo kan, yaitu harus membuka baju supaya tidak ada bisa dibanting oleh orang judo tersebut. Akhirnya si Jihun ini buka baju dia kan. Lah dah mulai takut lah si apa ahli judo nih. Terus dah leluasa aja lah si Jihun ini kan, dipukulnya apa ahli judo tuh sampai babak belur. Sedangkan apa ahli judo nih nggak bisa banting si Jihun lagi karena nggak pakai baju, nggak ada pegangannya apa ahli judo nih. Menanglah si Jihun kan, banggalah kawan-kawannya kan, terutama si Bang Jago tuh bangga dia. Nah akhirnya masuklah dia ke perempat final kan, setelah mengalahkan apa ahli judo tuh bertemulah dia dengan psikopat yang telah dijelaskan oleh Bang Jago tadi di awal film, yang mana ketika bertarung ia seperti anjing gila. Terus kewalahanlah si Jihun menghadapi hotdog nih. Namun sekuat-kuatnya hotdog ini masih memiliki kelemahan, yaitu ia selalu membawa gantungan kunci yang berbentuk Son Goku, yaitu dalam anime Dragon Ball. Ya karena gantungan kuncinya telah tercampak gitu kan, nggak nampak deh gantungan kuncinya, bingung dia, heran dia, panik dia, akhirnya lemahlah dia kekuatannya kan, nggak ada dia punya kekuatan lagi. Berhasillah si Jihun nih membabak belurkan si hotdog nih, menanglah si Jihun. Setelah pertarungan tersebut, ternyata datanglah pemimpin mutlak dari sekolah tersebut yang bernama Jeong Daeho, atau kita sebut saja Abang-Abang Harimau karena ia memakai jaket harimau, yang mana ketua mutlak ini sakit karena kecelakaan. Namun ia telah sembuh dan ia telah kembali. Ternyata kedatangan ketua mutlak tersebut dan ingin membubarkan klub bertarung tersebut membuat Bang Kalem tak tinggal diam, dan ia ingin melawan ketua mutlak tersebut. Scene pun berganti menunjukkan Bang Kalem sedang bertarung dengan ketua mutlak. Awalnya Bang Kalem dapat mengimbangi ketua mutlak, namun karena kalah stamina, akhirnya ketua mutlak dapat mengalahkan Bang Kalem dan membuat Bang Kalem babak belur sampai berdarah-darah. Ternyata tidak hanya Bang Kalem saja yang tidak senang melihat kedatangan ketua mutlak, namun hotdog juga tidak senang melihat kedatangan ketua mutlak. Oleh karena itu, hotdog pun memberanikan diri untuk melawan ketua mutlak. Walaupun pada akhirnya hotdog kalah dengan keadaan babak belur. Apa judo tadi pun tidak tinggal diam melihat kedatangan ketua mutlak. Ia pun ingin melawan ketua mutlak dengan kemampuan judo yang telah ia miliki. Namun nasibnya sama dengan abang-abang Kalem dan hotdog, yaitu berakhir dengan babak belur. Nah, karena kembalinya ketua mutlak yang langsung mengambil jabatan sebagai jakam sekolah, membuat si Bang Jago yang awalnya menjadi temannya si Jihun malah berbalik arah menjadi temannya si ketua mutlak. Namun walaupun berbalik arah, yang namanya si Bang Jago ya tidak bisa langsung melupakan si Jihun kan, karena mereka tuh udah dekat sebagai teman atau bisa dibilang sahabat gitu kan. Akhirnya dibilangnya lah sama si Bang Jago nih ke Jihun bahwasanya besok jangan datang ke sekolah karena si ketua mutlak ini merencanakan sesuatu hal yang buruk kepada Jihun, yaitu tepatnya
membuat si Ji-hoon ini akan babak belur. Nah, ketua mutlak ini pun tahu bahwasanya si Bang Jago nih bermuka dua. Dan ya kita tahu apa akibatnya kalau bermuka dua gitu kan. Ya pasti digebukin kan sampai babak belur, berdarah-darah itu kan. Kasihan lah si Bang Jago nih. Lalu, scene pun berpindah, menunjukkan Ji-hoon menemukan sosok Bang Jago yang sudah babak belur dipukuli oleh ketua mutlak dan anak buahnya. Ya, yang namanya pertemanan atau persahabatan, ya pastilah sedih kan melihat sahabatnya babak belur itu kan. Keluarlah potensi-potensinya gitu kan. Mengamuklah siapa nih si Ji-hoon nih. Akhirnya, tantangan ketua mutlak untuk besok akan bertarung dipenuhi oleh si Ji-hoon. Namun, ternyata ketua mutlak berlaku curang. Ia tidak ingin one by one melawan si Ji-hoon, malah menyuruh anak buahnya untuk mengkorek si Ji-hoon. Karena kalah jumlah tersebut, ya kita tahulah ujungnya pasti kalah si Ji-hoon. Walaupun sehebat apapun dia, kalau lawannya banyak gitu kan, kalah lah dia tuh kan. Akhirnya kekalahan Ji-hoon nih, datanglah kawan-kawan si Ji-hoon nih, kayak si bapak-bapak ahli judo, kayak si hotdog, abang-abang kalem datang juga dia untuk melawan si ketua mutlak nih kan. Nah, bertarunglah mereka kan lawan anak buah si ketua mutlak. Sementara yang langsung melawan ketua mutlak adalah si Ji-hoon. Akhirnya si Ji-hoon bisa langsung one by one melawan ketua mutlak. Ketua mutlak pun mengajak si Ji-hoon untuk pindah ruangan dalam bertarung. Lalu terjadilah pertarungan yang epik antara ketua mutlak dengan Ji-hoon, yaitu pertarungan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa di SMK tersebut. Dengan bersusah payah, akhirnya si Ji-hoon dapat mengalahkan ketua mutlak walaupun sama-sama pingsan. Nah, barulah scene kembali seperti scene di awal film tadi, menunjukkan si Ji-hoon sudah berhasil menjadi jakam sekolah. Dan film pun diakhiri dengan scene yang menunjukkan pertarungan antara si Ji-hoon melawan abang-abang kalem. Dan tamat. Ending yang menyantuikan. Ya, seperti kita tahu mungkin film ini tak sebaik film Crow Zero atau Hack and Law, yang mana kalau film Crow Zero itu kan banyak tokoh-tokoh figuran jadi tambah seru tawurannya. Tapi film geng ini memiliki makna, yaitu persahabatan dan perjuangan tanpa menyerah. Daripada ngawur ngidul, sekian, terima kasih. Subscribe jika perlu, jika tidak juga tidak apa-apa.